Selamat pagi Bapak. Ya, Boleh tahu namanya siapa Bapak? Pak Yanto. Pak Yanto. Bapak Yanto ini berprofesi sebagai tukang sampah gitu ya Pak? Ya, kayak sampah ya. Sudah berapa lama kalau boleh tahu? Ya 3 tahunan, 3 tahun. 3 tahun jadi tukang sampah di daerah sini aja atau Ya, gimana? sini ada sekitar sini ya. Kalau boleh tahu profesinya hanya tukang sampah aja atau gimana? Ya, servis kursi. Servis kursi juga. Inilah Sugianto atau yang lebih dikenal dengan nama Pak Yanto. Pria berusia 70 tahun ini sehari-harinya berprofesi menjadi pengangkut sampah di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Sudah lebih dari 3 tahun, dirinya menjalani profesi menjadi pengangkut sampah. Berangkat dari inisiatifnya yang peduli dengan kebersihan lingkungan, di mana dirinya tidak mau sungai yang berada di dekat tempat tinggalnya menjadi langganan banjir akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai. Setiap pagi datang dengan mendorong gerobak kecil, dirinya mengangkut sampah dari rumah ke rumah untuk kemudian sampah tersebut dikumpulkan dan diangkut menggunakan gerobak besar pemberian Dinas Lingkungan Hidup sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dengan profesinya ini, Pak Yanto dapat memperoleh penghasilan sebesar Rp750.000 dalam 1 bulan. Bapak setelah ngangkutin sampah ke gerobak ini, setelah itu kegiatannya ngapain aja Bapak? Ya, reparasi kursi. Reparasi kursi di rumah itu. Boleh saya ikut ke rumah reparasi kursinya Bapak? Reparasi kursi sama reparasi itu kasur. Oh, ya. Boleh saya ikut ke rumahnya Bapak? Boleh. Ayo Bapak, mari Bapak. Selain menjadi tukang sampah, sudah lebih dari 10 tahun, pria Parubaya ini juga dalam kesehariannya menjalani profesi sebagai penjahit. Membuat dan memperbaiki sarung kasur hingga sarung kursi adalah keahlian yang ia miliki. Dengan bermodalkan mesin jahit tua yang dibelinya 10 tahun lalu, Pak Yanto membuat berbagai pesanan yang masuk. Ini lagi ngapain Bapak kalau boleh tahu? Bungkus kasur. Bungkus? Bungkus kasur itu. Oh, dibuat apa ini? Ya, mau nanti itu bungkus itu. Oh, buat cover kasur. Ah, gitu ya? cover. Ini pesanan atau gimana? Senang ya. Tetangga gitu loh. Tiap hari ada pesanan atau gimana? Ya, jarang-jarang ini pandemi ini jarang-jarang ini. Jadi biasanya satu kasur itu nanti berapa dapatnya Bapak? Nah, ya sekitar 50 itu. 50.000. Satu kasur 50.000. Ya, itu. Ongkos doang itu. Oh, Ongkos. tapi Ya. bahannya dari Bapak sendiri atau nanti? Enggak, yang dari yang pesan. Pelanggan yang datang merupakan tetangga dari Pak Yanto yang sudah mempercayai keahlian Pak Yanto ini. Dengan bahan kain yang diberikan langsung oleh sang pemesan, Pak Yanto kemudian mulai mengerjakan pesanannya tersebut menggunakan mesin jahit yang ia miliki. Setiap pesanan yang masuk, ia pasang tarif mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000. Hal ini bergantung pada seberapa besar ukuran pesanan yang ia buat. Saat ini dalam 1 bulan, dirinya hanya mendapatkan sebanyak-banyaknya 4 pesanan.
Dalam 1 bulan, penghasilan Pak Yanto menjadi tukang sampah ditambah pemasukan dari keahlian menjahit ini hanya cukup untuk biaya makan sehari-hari dan membayar biaya kontrakan berukuran 3 kali 4 meter yang menjadi tempat dirinya tinggal bersama istri dan anaknya. Tadi uang 750, kemudian sama ini uang biaya bikin kasur gitu. Itu cukup apa buat sehari-hari sama buat Ya kayak gimana ya, mungkin nggak cukup, tapi gimana dapat itu bantuan dari pemerintah itu loh. Taskin. Sebagai keluarga yang kurang mampu, dirinya juga kerap mendapatkan bantuan dari pemerintah hingga yayasan atau lembaga kemanusiaan, yang mana hal ini sangat membantu dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup Pak Yanto dan keluarganya. Kalau boleh tahu di daerah sini itu sering ada bantuan-bantuan dari pemerintah atau mungkin dari yayasan gitu nggak, Pak? Ada ya, sering itu. Seringnya? Kalau boleh tahu kapan, Bapak? Ya besok itu. Besok ada bantuan. Dari mana itu, Bapak? Kegiatan apa? Dari apa? Pangan murah. Operasi pangan murah. Biasanya kalau ada kegiatan kayak gitu itu di mana diadanya? Di sini lokasi ini. Saya mau pinggir kali ya. Di lokasi seperti kayak gini ya, Pak? Oke, berarti kegiatan itu operasi pangan murah itu besok. Biasanya itu di sini gitu. Baik, besok nanti tim kami juga akan, kalau boleh nanti tim kami akan mengikuti kegiatan operasi pangan murah sama Bapak gitu. Ya. Kasus pandemi COVID-19 memang sudah mulai melandai, namun nyatanya dampaknya terutama dalam sektor ekonomi hingga kini masih dirasakan oleh banyak masyarakat. Aksi cepat tanggap atau yang lebih dikenal dengan ACT merupakan sebuah lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia. Diluncurkan pada April 2005 lalu. Pada awalnya ACT hanya fokus dan bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kini ACT mengembangkan aktivitasnya hingga program pemulihan pasca bencana. Operasi Pangan Murah merupakan salah satu kegiatan sosial kemanusiaan yang rutin dilaksanakan oleh lembaga aksi cepat tanggap ini. Sasaran utama dari program ini adalah masyarakat prasejahtera hingga masyarakat yang memang benar-benar merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Oke, jadi memang kita tahu sendiri walaupun saat ini pandemi sudah mulai melandai, cuman perekonomian masih belum pulih sepenuhnya. Makanya awalnya kita memang ada program untuk mengatasi dampak pandemi ini dengan operasi pangan gratis. Cuman memang kita menginisiasi operasi pangan murah karena kita ingin membangun mental. Jadi masyarakat ini tidak melulu menerima, tapi juga mereka membeli barangnya otomatis dengan harga murah. Harga murah ini dari mana? Dari subsidi yang dilakukan oleh para sahabat dermawan. Mereka menyedekahkan hartanya, kemudian dari harta tersebut kita belikan barang, kemudian kita jual ke masyarakat dengan harga 50%. Operasi pangan murah seperti itu, seperti yang sudah diketahui. Kelurahan Suryat Majan, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta adalah salah satu daerah yang menjadi sasaran ACT untuk menggelar program operasi pangan murah ini. Ya ini terima kasih sekali, kita sudah beberapa kali melaksanakan kerjasama dengan ACT, terutama ini membantu bagi warga masyarakat yang sedang mengalami kekurangan. Artinya ini memang masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Suryat Majan bisa mengakses untuk operasi pangan murah bersama ACT itu.
Sejumlah 40 warga prasejahtera dan yang paling merasakan dampak pandemi ini mengikuti operasi pangan murah. Tak terkecuali Pak Yanto. Berlokasikan di bantaran Kali Code, ACT menyediakan beberapa bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan membayar sebesar 50% dari harga aslinya, masyarakat bisa mendapatkan bahan makanan yang menjadi kebutuhan mereka tersebut. Jadi memang masyarakat membayar hanya dengan senilai 50% dari harga pembeliannya. Kan bervariasi nih. Kadang-kadang kita menyesuaikan juga dengan kondisi perekonomian masyarakat. Karena kan ketika ada yang 300.000 kita jual 150.000, ada yang 200.000 kita jual 100.000, ada yang 100.000 kita jual 50.000. Kalau hari ini kita dengan bahan pokok senilai 100.000, 80.000 kita jual 40.000. Jadi hanya 50% dari jumlah yang kita beli, seperti itu. Oh, macam-macam Mas, mulai dari beras, terus kemudian minyak, gula, kecap, teh, dan juga apa tadi? Ya, sama sekali juga. Tingginya antusias warga yang mengikuti operasi pangan murah ini sudah dirasakan sejak informasi terkait kegiatan ini dibagikan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan seperti ini memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat, khususnya mereka masyarakat prasejahtera. Ini memang merata, artinya ada beberapa yang tersebar di 6 kampung di Kelurahan Suryat Majen, dan untuk kita fokuskan untuk yang menerima operasi pangan murah ini adalah warga yang memang membutuhkan itu. Kalau respon warga dari kita mengadakan pengumuman akan diadakan acara itu sudah antusias. Dari cuma kuota yang kata mereka terlalu sedikit, kurang gitu loh. Jadi banyak warga yang masih menginginkan operasi pangan ini. Jadi sangat antusias dengan acara ini. Pasalnya, dengan bermodalkan uang Rp40.000, masyarakat ini bisa mendapatkan bahan-bahan pokok seperti beras, minyak goreng, sarden, dan berbagai bahan pokok lainnya, termasuk beberapa jenis sayuran. Ya suka Mas, kalau ada lagi ya mau. Iya, bisa membantu kekurangan. Tidak hanya itu, dengan uang Rp40.000, masyarakat bukan hanya mendapatkan bahan pokok saja, akan tetapi secara langsung masyarakat ikut serta bersedekah untuk masyarakat yang lainnya. Oke, yang pertama memang kami dari Aksi Cepat Tanggap tadi mulai pandemi ya, kita fokus untuk memberikan support kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Nah, ketika saat ini sudah mulai melandai, kita ingin nih meningkat, tidak hanya memberikan secara gratis, tapi juga masyarakat ada feedbacknya. Masyarakat juga dari hasil tadi 50% yang masyarakat beli tadi, ini pun akan kita putar lagi. Jadi harapannya masyarakat juga bisa ikut bersedekah dengan hasil yang mereka beli. Dengan otomatis ketika ada operasi pangan murah, mereka membeli dengan harga murah, juga sekaligus bersedekah untuk masyarakat yang lainnya. Hadirnya pandemi COVID-19 juga turut serta menghadirkan sejumlah masalah baru. Ekonomi salah satunya. Di saat kondisi pandemi seperti saat ini, banyak masyarakat yang memang membutuhkan bantuan, khususnya bagi mereka masyarakat prasejahtera yang paling merasakan dampak ekonomi. Bantuan memang tak melulu soal uang yang diberikan secara cuma-cuma. Melalui program operasi pangan murah ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi warga Kelurahan Suryat Majen yang menerimanya. Kegiatan sosial kemanusiaan yang diselenggarakan Aksi Cepat Tanggap ini merupakan sebuah bantuan bagi mereka
yang tengah merasakan dampak ekonomi akibat pandemi ini. Pada kondisi pandemi seperti saat ini, memang masyarakat dituntut untuk dapat mengelola keuangan dengan benar. Pasalnya, ekonomi masyarakat saat ini memang masih terganggu meskipun pandemi mulai melandai. Melalui program operasi pangan murah ini, masyarakat dengan hanya membayar 50% dari harga asli sembako menjadi sebuah solusi yang hadir bagi mereka agar dapat menghemat pengeluaran di saat pandemi seperti saat ini. 40.000 dapat beras, gula, minyak sama sarden, kecap, teh sama sayur mayur. Sangat senang sekali Kang, karena ini program yang sangat membantu di warga kami Pak. Untuk harapan kami sebagai warga supaya bisa dilanjutkan, karena ini bisa sangat membantu sekali karena pandemi ini, sehingga sangat mengurangi beban dari warga kami. Tak terkecuali dengan Pak Yanto, kegiatan operasi pangan murah ini menjadi kebahagiaan bagi pria Parubaya ini. Penghasilannya menjadi tukang sampah dan penjahit yang diakuinya hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Dengan hadirnya program operasi pangan murah aksi cepat tanggap, pria 70 tahun ini merasa sangat terbantu lantaran dirinya bisa mendapatkan sembako dengan harga yang lebih murah dari harga aslinya. Ya cukup membantu ya. Ya bermanfaat ya. Lebih bagus, bisa dilanjut kapan-kapan gitu. Operasi pangan murah ini bukan hanya menjadi sebuah asa bagi masyarakatnya saja. Program ini juga nyatanya menjadi harapan bagi Lurah Suryatmajan. Karena melalui program sosial kemanusiaan ini, diakui oleh sejumlah masyarakat, mereka merasa terbantu, terutama para warga prasejahtera atau warga yang paling terkena dampak dari pandemi COVID-19 di Kelurahan Suryatmajan ini. Kelurahan sangat mendukung sekali dan berterima kasih kepada ACT, artinya ada kepedulian bagi warga kami dan juga ini sangat bermanfaat bagi warga kami terutama yang membutuhkan itu. Harapan kami kegiatan-kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi warga dan bisa berlanjut ke depannya, nanti mungkin bisa tetap dilaksanakan terutama di Kelurahan Suryatmajan gitu. Kami mengharapkan bahwa tim ACT juga tidak hanya berhenti pada operasi pangan murah, tetapi kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya juga bisa bekerja sama dengan kelurahan, terutama untuk warga-warga kami yang kurang atau membutuhkan gitu. Oke, jadi emang kita ingin saling memberikan support ya. Jadi bagi sahabat dermawan yang mulai pulih ekonominya, bangkit ekonominya, sudah mulai ini, silakan ayo bersedekah melalui operasi pangan murah ini. Dan masyarakat yang saat ini masih berusaha untuk pulih kembali, dengan adanya operasi pangan murah ini harapannya bisa membantu mereka secara ekonominya dengan tercukupnya kebutuhan pokok. Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap juga memiliki harapan tersendiri melalui program operasi pangan murah ini. Haris Pradana berharap kegiatan kemanusiaan ini dapat menjadi solusi yang hadir di tengah kesulitan yang kini banyak dihadapi oleh sejumlah masyarakat. Mengingat permasalahan-permasalahan yang muncul akibat pandemi ini masih banyak dirasakan oleh sejumlah masyarakat, khususnya permasalahan ekonomi. Oke Mas, jadi emang kalau misal ACT kan
insya Allah kita ingin berikhtiar untuk membersamai masyarakat, terutama masyarakat yang dari sisi ekonomi kurang mampu, masyarakat prasejahtera. Dan insya Allah operasi pangan murah ini adalah salah satu dari banyak yang kami lakukan. Dan juga insya Allah operasi pangan murah terus dilaksanakan, kemudian berkembang ke banyak lokasi, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti operasi pangan gratis, operasi makan gratis, bantuan-bantuan UMKM. Kita kan ada bantuan wakaf modal usaha mikro untuk UMKM. Ini terus bergulir, Mas, dan juga insya Allah ini menjadi salah satu solusi atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Kedepannya, aksi cepat tanggap berharap melalui program-program yang tengah dan akan dijalankannya dapat lebih bermanfaat bagi banyak masyarakat, khususnya bagi mereka masyarakat yang memang dirasa sangat membutuhkan.